Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok satu ingin menjelaskan atau mempresentasikan tentang negara-negara di Eropa Utara. Nah, langsung saja. Eh, di sini kami terdapat 5 anggota dari kelompok pertama kami. Yang pertama Redi Riyatno, yaitu saya sendiri. Kedua yaitu Desi Setiawati. Yang ketiga itu Reha, yang keempat Imam Fahrunisa, dan yang kelima Mary Lestari. Nah, di sini di Eropa itu membagi bagiannya itu menjadi 4 bagian, dan yang akan kita jelaskan adalah uh, bagian Eropa Utara. Eropa Utara. Nah, Eropa Utara sendiri merupakan sebuah sebutan bagi bagian utara di Eropa. Meski perbatasannya tidak tetap dan memiliki berbagai versi yang uh, merupakan pengelompokan negara Nordik. Jadi negara Nordik itu merupakan sebutan untuk negara-negara North atau di wilayah utara. Mungkin kurang lebih seperti itu disebut juga, biasanya disebut juga untuk sebutan negara yang dekat dengan benua Greenland. Nah, utara kemudian ada kata lain juga menyebut Eropa Utara karena meliputi negara-negara Nordik seperti Rusia, Eropa, dan negara Baltik pada waktu itu, Livonia dan Courland, dan juga Greenland. Terus gambaran umum tentang Eropa Utara. Jadi Eropa Utara merupakan wilayah yang memiliki karakteristik yang berbeda dengan wilayah lainnya. Tentunya terutama daerah yang dilalui oleh garis khatulistiwa ini. Nah, karakteristik tersebut antara lain Eropa mempunyai iklim yang umumnya sangat dingin. Di sana rata-rata suhunya bahkan bisa mencapai minus belasan derajat Celcius. Terus kemudian benua Eropa merupakan benua yang daratannya terendah di dunia karena rata-rata daerahnya itu hanya memiliki ketinggian sekitar 300 meter di atas permukaan laut saja. Jadi jika dilihat dari bentuk wilayahnya, maka benua ini dicirikan dengan bentukan alam semenanjung yang terbesar di 3 wilayah utama, yaitu semenanjung Skandinavia di bagian utara, semenanjung Siberia di bagian barat, dan semenanjung Italia di bagian selatan tentunya. Benua Eropa terbagi menjadi 5 wilayah seperti yang sudah tadi saya sebutkan, ada Eropa Utara, Eropa Timur, Eropa Barat, dan lain sebagainya. Terus ini merupakan salah satu gambaran dari peta di Eropa Utara. Ada Islandia, ada Svalbard, ada Kepulauan Faroe, ada Irlandia, ada Denmark, ada Norwegia, ada Swedia, Finlandia, Estonia, Latvia, dan lain sebagainya. Nah, negara Eropa umumnya telah mengembangkan ekonomi dan beberapa standar hidup yang sangat tinggi. Meski sering mendapatkan nilai tinggi pada survei yang mengukur kualitas hidup, seperti contohnya Indeks Pembangunan Manusia atau IPM. Negara-negara di Eropa Utara itu biasanya memiliki peringkat di paling atas untuk IPM itu sendiri. Nah, selain itu dari Inggris, mereka memiliki populasi yang sangat sedikit dibandingkan dengan wilayahnya yang sangat luas. Jadi sangat berbanding terbalik. Tidak seperti di negara-negara berkembang yang wilayahnya luas, populasinya juga luas. Nah, kebanyakan orang-orang tinggal di Eropa Utara secara tradisional adalah orang Kristen Protestan. Jadi memang sedari dulu kebanyakan mayoritas itu orang yang tinggal di sana itu adalah orang-orang Kristen Protestan khususnya. Nah, walaupun banyak juga yang mulai orang-orang imigran berdatangan, seperti ada orang-orang Muslim, bahkan mungkin ada orang-orang dengan beragama yang seperti di Tiongkok, mungkin bisa dibilang seperti itu. Di Inggris saya juga sejumlah agama, tuh ada agama-agama dari India mungkin sudah mulai mendominasi dari wilayah-wilayah Eropa Utara tersebut. Nah, di bagian ini, di negara-negara di Eropa ini juga banyak mengikuti salah satu organisasi ekonomi dunia atau OECD, yang merupakan organisasi ekonomi terbesar di dunia, dan kebanyakan pesertanya itu merupakan negara-negara dari Eropa dan termasuk Eropa Utara. Terus di Eropa Utara untuk morfologinya juga terdapat gunung dan juga pegunungan, walaupun tadi
saya katakan rata-rata ketinggiannya itu hanya 300 meter di atas permukaan laut, tapi di sini juga terdapat pegunungan dan gunung. Nah, pegunungan yang terdapat di Eropa Utara antara lain itu pegunungan Skandinavia yang terdapat di perbatasan Norwegia dengan Swedia. Terus kemudian gunung-gunung yang terdapat di Eropa Utara masih berupa gunung yang aktif, karena kebanyakan di sana juga banyak gunung api yang masih aktif ya, seperti Eyjafjall yang meletus pada tanggal 22 Maret 2010 lalu gitu di Islandia, yang sangat mengganggu penerbangan Eropa bahkan. Terus pada waktu itu terdapat pula gunung Galdhøpiggen dengan ketinggian 2.482 meter di atas permukaan laut, yang merupakan gunung tertinggi di Eropa Utara khususnya. Nah, ini gambaran tentang gunung Galdhøpiggen yang merupakan gunung tertinggi di Eropa Utara. Kemudian ada gunung api Eyjafjall yang meletus tahun 2010 lalu, yang bahkan letusannya itu sangat mengganggu penerbangan di Eropa khususnya. Terus sungai dan danau, di sini sungai-sungai juga banyak terdapat di negara-negara Eropa. Sungai yang terdapat di Eropa Utara kebanyakan sungainya membeku. Ketika musim dingin, permukaan sungai ataupun danau akan dipenuhi oleh es. Sedangkan ketika musim panas atau musim semi, di sana juga tentu es tersebut akan segera mencair. Nah, sungai yang membeku contohnya itu ada Sungai Glama, Sungai Kemijoki, Sungai Tomelaven, dan lain sebagainya. Terus ada danau-danau juga. Danau sebagian besar juga membeku seperti yang sudah saya katakan tadi, karena memang iklim Eropa itu memiliki iklim yang sangat dingin ya. Terus, nah ini contoh sungai lalu Raven, bisa kita lihat permukaannya sangat membeku ya. Dan ini Danau Inari yang indah ketika di musim semi, ketika permukaannya tidak diselimuti oleh es. Nah, flora dan fauna sendiri juga banyak di Eropa Utara. Flora yang terdapat di Eropa Utara antara itu pohon pinus. Pohon pinus mungkin di beberapa negara yang lain juga banyak ya, tidak di Eropa Utara saja. Terus pohon cemara, pohon jomonsugi, bunga anemon biru seperti yang pada gambar ini. Terus pohon deciduous. Nah, pohon deciduous seperti yang pada gambar yang utama ini yang biasa banyak terdapat di wallpaper. Terus faunanya antara lain seperti beruang kutub, karena memang di sana dekat dengan kutub dan memiliki iklim yang dingin, sehingga beruang juga cocok untuk tinggal di wilayah tersebut. Terus ada berang-berang juga, kijang, rusa, kelinci, penguin, dan juga serigala tentunya. Nah, ini negara-negara di Eropa Utara kita tuliskan ada berapa? 1. Islandia, Kepulauan Faroe, Norwegia, terus Swedia, Denmark, Latvia, Lithuania, Estonia, dan Finlandia. Itu saja mungkin.